Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemilihan. Kualitas daftar pemilih menentukan baik buruknya kualitas penyelenggaraan dan hasil pemilu. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK berperan penting dalam menentukan kualitas daftar pemilih dengan melakukan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di tingkat kecamatan. PPK membantu KPU Kabupaten Kota dalam memberikan pemahaman kepada PPS dan Pantarlih terkait tata cara pemutakhiran daftar pemilih secara komprehensif dan akurat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. PPK juga dapat membantu KPU Kabupaten Kota dalam penyusunan tempat pemungutan suara atau TPS. Agar penyusunan daftar pemilih terselenggara dengan baik, KPU menyediakan alat kerja yang digunakan oleh PPK, PPS, dan Pantarlih sebagai panduan, kontrol, dan catatan kerja. Persiapan penyusunan daftar pemilih. PPK memberikan bimbingan teknis atau BIMTEK bagi PPS dengan materi yang sudah ditetapkan, serta menerima dan mengecek kelengkapan seluruh alat kerja PPK, PPS, dan juga Pantarlih, dan mendistribusikan alat kerja PPS dan Pantarlih kepada PPS. PPK menerima daftar pemilih bahan coklit dari KPU Kabupaten Kota dalam bentuk salinan cetak atau digital untuk disampaikan kepada Pantarlih melalui PPS. PPK menerima akun Sidalih dari KPU Kabupaten Kota, dan PPK menerima data Pantarlih dari PPS untuk didaftarkan ke dalam e-coklit, selanjutnya mendistribusikan akun Pantarlih tersebut melalui PPS. Pelaksanaan penyusunan daftar pemilih. Pada saat penyusunan daftar pemilih saat coklit, PPK melakukan monitoring kepada PPS secara berkala paling sedikit setiap 10 hari. TPS lokasi khusus. PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kota dalam hal sosialisasi pembentukan TPS lokasi khusus, mengidentifikasi pembentukan TPS lokasi khusus, koordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus bersama KPU Kabupaten Kota, pemutakhiran data pemilih lokasi khusus sesuai dengan formulir yang tersedia, penyusunan laporan hasil pemutakhiran data pemilih lokasi khusus, dan juga kendala atau permasalahan terkait kegiatan coklit. Penyusunan DPS atau Daftar Pemilih Sementara. Dalam penyusunan DPS, PPK menerima kelengkapan dokumen hasil coklit dari Pantarlih melalui PPS. PPK menerima berita acara rekapitulasi hasil pemutakhiran di tingkat PPS, rekapitulasi daftar hasil pemutakhiran untuk DPS tingkat kelurahan desa, daftar perubahan pemilih hasil pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di kelurahan desa dari PPS, dan disampaikan ke KPU Kabupaten Kota sebagai bahan penyusunan DPS. Selanjutnya, PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di kecamatan. Jika ada kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik. Kemudian, disusun ke dalam daftar perubahan pemilih di tingkat kelurahan desa dan menuangkan hasil rapat pleno terbuka ke dalam berita acara rekapitulasi hasil pemutakhiran di tingkat PPK yang ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota PPK, serta menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil pemutakhiran di tingkat PPK dan rekapitulasi daftar hasil pemutakhiran untuk DPS tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, perwakilan peserta pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain, dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau sebutan lain. PPK memberikan daftar perubahan pemilih hasil pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada KPU Kabupaten Kota dengan dilampiri bukti dokumen autentik. PPK menerima salinan DPS dari KPU Kabupaten Kota untuk diberikan kepada PPS dan juga kepada peserta pemilu tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Penyusunan DPS-HP atau Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan. Dalam penyusunan DPS-HP, PPK menerima salinan DPS dari KPU Kabupaten Kota dan juga dapat menerima daftar perubahan pemilih hasil pleno DPS pada tingkat KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU untuk disampaikan kepada PPS. PPK menerima daftar pemilih hasil perbaikan DPS dari PPS untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota sebagai bahan penyusunan DPS-HP. PPK juga menerima berita acara rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan rekapitulasi daftar hasil perbaikan DPS tingkat kelurahan desa dari PPS, serta melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS di kecamatan.
Jika ada kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik, menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam daftar perubahan pemilih di tingkat kecamatan, dan menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam berita acara rekapitulasi hasil perbaikan DPS di tingkat PPK, serta menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil pemutakhiran dan rekapitulasi daftar hasil perbaikan DPS tingkat kecamatan kepada peserta rapat pleno. PPK memberikan daftar perubahan pemilih hasil pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS di tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Kota. Lalu, PPK menerima salinan DPSHP, berita acara rekapitulasi hasil pemutakhiran di tingkat Kabupaten Kota, rekapitulasi daftar hasil perbaikan DPS di tingkat Kabupaten Kota, dan daftar perubahan pemilih hasil pleno DPSHP di tingkat Kabupaten Kota untuk disampaikan kepada PPS. PPK juga menyampaikan salinan DPSHP kepada peserta pemilu tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Penyusunan DPSHP akhir atau daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir. Dalam tahap penyusunan DPSHP akhir, PPK menerima berita acara rekapitulasi daftar hasil perbaikan DPSHP di tingkat kelurahan desa, rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil tanggapan masyarakat terhadap perbaikan DPSHP, dan daftar perubahan pemilih hasil pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP di tingkat kelurahan desa, dan melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP di tingkat kecamatan. Apabila terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik, menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam daftar perubahan pemilih di tingkat kecamatan, menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam berita acara rekapitulasi hasil perbaikan DPSHP di tingkat PPK, dan menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP, serta rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan naskah asli kepada peserta rapat pleno. PPK menyampaikan daftar perubahan pemilih hasil pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP di tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Kota dilampiri dengan bukti dokumen autentik. PPK menerima salinan DPT, berita acara pleno rekapitulasi, dan rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten Kota dalam bentuk salinan naskah asli dari KPU Kabupaten Kota dan disampaikan kepada PPS dan perwakilan partai politik serta pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain. Selamat bekerja kepada semua PPK di seluruh Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan tugas.